Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Longsor maut kembali terjadi di tambang emas ilegal Gunung Botak. 1 penambang dilaporkan tewas. Aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Namlea, Kabupaten Buru hingga kini masih terus berlangsung. Kamis 6 Februari 2025. Nahas peristiwa longsor kerap terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Salah satunya terjadi pada 29 Januari 2025 yang menyebabkan 2 orang menjadi korban. Salah satu korban dilaporkan meninggal dunia, menambah daftar panjang kasus kematian di area tambang emas ilegal itu. Informasi ini disampaikan oleh Rizky, seorang penambang di Gunung Botak. Melalui video yang beredar di media sosial, Rizky mengungkapkan bahwa longsor tersebut mengakibatkan 2 orang menjadi korban. 1 diantaranya meninggal dunia, namun identitas korban belum diketahui pasti. Rizky saat dihubungi tribunambon.com mengatakan di kawasan itu terdapat ribuan pekerja. Hal ini menunjukkan betapa masifnya aktivitas penambangan ilegal di wilayah tersebut, meskipun resiko yang dihadapi sangat tinggi. Gunung Botak memang dikenal sebagai area tambang emas ilegal yang berbahaya. Kasus kematian akibat kecelakaan kerja seperti longsor sudah sering terjadi. Rizky mengungkapkan bahwa hampir setiap bulan ada saja kasus kematian di sana. Hingga berita ini ditayangkan, Kasih Penmas Humas Polres Buru, Aibda Enies Jamaluddin, saat dihubungi tribunambon.com belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian longsor ini. Ya Allah. Tuhan nih, tolong juga. Habis tenda-tenda di atas itu. Ada orang bakodok-kodok kasih yang itu. Desengkan ada lubang bakodok-kodok kah? Tak tutup toh? Tak tutup habis itu lubang. Tak tutup kayaknya. Semua itu. Sana tuh. Lubang bakodok-kodok di situ, tahu ada orang di dalam ke sini. Ame tenda-tenda sampai. Kembali menggelar aksi demo, sopir angkot sebut ada mafia izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Ambon. Gerakan Sopir Angkot Merdeka atau Gersam gelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota Ambon pada Kamis 6 Februari 2025. Kali ini mereka mendesak pejabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yano Sitela atas dugaan mafia izin trayek. Terpantau mereka membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman hingga tuntutan mereka. Salah satunya bertuliskan ubur-ubur ikan lele, tangkap mafia izin trayek le. Sulaiman Ibrahim, salah seorang orator, menilai kinerja di Subkota Ambon tidak maksimal. Senada dengan itu, Ketua Gersam Zainal Uwar menyebutkan aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan pihaknya atas dugaan mafia izin trayek di tubuh Dinas Perhubungan Kota Ambon. Lebih lanjut dijelaskan, masalah tersebut bukan hanya merugikan masyarakat, tapi juga mengurangi pendapatan sejumlah sopir angkot. Ia berharap masalah tersebut segera diatasi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk bagaimana mengevaluasi daripada kepala dinas pendidik izin trayek ini, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya problematika yang kemudian hari ini sangat mengganda daripada Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon. Parkir di badan jalan itu yang paling utama, sehingga kemudian hal-hal itulah yang membuat masyarakat resah terhadap hal itu. Tidak ada kebijakan dari pemerintah Kota Ambon untuk bagaimana membuat suatu terminal
Maka kehadiran kami di depan Balai Kota Ambon ini untuk bagaimana menyuarakan terkait tertinggi yang kemudian juga bagaimana bisa mengevaluasi daripada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. Karena persoalan-persoalan yang kemudian dilakukan atau bisa oleh beberapa mafia yang ada di kubu internal kubu Dinas Perhubungan Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Orasi singkat hari ini saya serahkan kepada orator berikutnya. Maka kemudian hari ini kami di dalam gerakan ini untuk bagaimana mendesak pemerintah Kota Ambon selaku pemegang otoritas tertinggi atas Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk bagaimana mengevaluasi daripada Kepala Dinas Pendidik izin traik ini. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya problematika yang kemudian hari ini sangat mengganda daripada Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon. Parkir di badan jalan itu yang paling utama, sehingga kemudian hal-hal itulah yang membuat masyarakat resah terhadap hal itu. Tidak ada kebijakan dari pemerintah Kota Ambon untuk bagaimana membuat suatu terminal atau membuat suatu kebijakan yang seyogianya yang kemudian beroperasi di parkir di badan jalan itu, Bapak Ibu sekalian. Maka kehadiran kami di depan Balai Kota Ambon ini untuk bagaimana menyuarakan terkait tertinggi yang kemudian juga bagaimana bisa mengevaluasi daripada Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. Karena persoalan-persoalan yang kemudian dilakukan atau bisa oleh beberapa mafia yang ada di kubu internal kubu Dinas Perhubungan Kota Ambon, saudara-saudara sekalian. Orasi singkat hari ini, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya problematika yang kemudian hari ini sangat mengganda daripada Bapak Ibu masyarakat Kota Ambon. Parkir di badan jalan itu yang paling utama, sehingga kemudian hal-hal itulah yang membuat masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunas diduga limbah medis di RSUD Masohi menumpuk sejak COVID-19. Videonya jadi perbincangan warganet. Beredar video diduga tumpukan limbah medis di area Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Masohi. Dalam video berdurasi 5 menit 3 detik yang diunggah akun TikTok @imran.kalian_ itu, tampak diduga limbah medis ditutupi terpal berwarna biru. Pemilik akun itu memastikan tumpukan tersebut adalah limbah medis. Dia juga menunjukkan bekas suntik hingga botol infus. Disebutnya bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu sudah lama ditumpuk di area tersebut, bahkan sejak bencana non-alam COVID-19. Dikonfirmasi @imran.kalian_ menyayangkan kondisi itu. Mengingat sampah rumah sakit baik limbah medis maupun non-medis harus dimusnahkan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan hingga manusia. Menurutnya, pengelolaan sampah di rumah sakit milik pemerintah itu jauh dari layak. Pasalnya, sampah itu tidak ditempatkan pada area khusus yang diberi pengaman hingga tanda peringatan. Hingga berita ini disiarkan, video yang diunggah sejak Rabu 5 Februari 2025 itu sudah dibagikan sebanyak 77 kali. Disukai 389 orang, puluhan tanggapan di kolom komentar. Ini sampah berbahaya. Jadi ini mesti harus ada langkah tegas dari RSUD Masohi, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, supaya bisa ambil langkah melakukan pemusnahan terhadap sampah B3 ini. Ini nih, bekas-bekas suntik itu. Ini terkait dengan sampah B3 ini juga. Ini sudah dari zaman COVID menurut Direktur Rumah Sakit, tapi sampai sekarang tidak melakukan pemusnahan. Nah, ini sangat RSUD Masohi, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit, supaya bisa ambil langkah melakukan pemusnahan terhadap sampah B3 ini. Ini nih, bekas-bekas suntik itu. Ini terkait dengan sampah B3 ini juga. Ini sudah dari zaman COVID menurut Direktur Rumah Sakit, tapi sampai sekarang tidak
melakukan pemusnahan. Nah, ini sangat berbahaya karena dia dapat mencemarkan lingkungan di sini. Nah, ini sampah limbah B3 ini yang sangat berbahaya, ditampung oleh RSUD Masohi. Seharusnya Sekelompok warga palang kantor Dinas Perhubungan Maluku Tenggara, Hukubun lapor polisi. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melapor sekelompok warga buntut aksi palang kantor Dinas Perhubungan di Ohoiwatek, Langbur pada Rabu 5 Februari 2025. Laporan disampaikan oleh staf Dinas Perhubungan ke Kepolisian Resor Maluku Tenggara, Polres Maluku Tenggara, tak berapa lama setelah kantor disegel menggunakan balok kayu. Dikonfirmasi Kepala Dishub Maluku Tenggara, Nixon Hukubun, mengatakan pihaknya dirugikan mengingat aktivitas perkantoran lumpuh total. Dia pun menyesalkan aksi tersebut mengingat kantor pemerintahan merupakan fasilitas yang tidak boleh diganggu. Lanjutnya, soal alasan palang kantor ada diduga berkaitan dengan pembayaran ganti rugi lahan. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di pintu masuk kantor Dishub Maluku Tenggara telah dipasang palang dengan kayu. Sekelompok warga nampak berjaga di salah satu gang yang tidak jauh dari kantor tersebut. Saat dikonfirmasi terkait aksi itu, warga enggan memberikan komentar. Tribunas Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia tahun 2024, pertambangan sektor utama. Badan Pusat Statistik melaporkan Provinsi Maluku dan Papua mencatat angka pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024 yang mencapai 7,81%. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Widya Santi dalam konferensi pers pertemuan ekonomi triwulan 4 2024 secara daring dan luring di Jakarta pada Rabu 5 Februari 2025. Menurut Amalia, meskipun kontribusi ekonomi tetap tumbuh di seluruh wilayah di Indonesia, Maluku dan Papua menonjol dengan angka pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Di Bali Nusra, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04%, Kalimantan 5,52%, Sulawesi 6,18%. Sementara itu, Maluku dan Papua menempati posisi teratas dengan pertumbuhan yang mencapai 7,81%. Selanjutnya, dalam penopang pertumbuhan ekonomi tersebut ada 3 sektor utama yang menjadi kontribusi besar untuk Maluku dan Papua, yakni industri pengolahan pertambangan dan perdagangan. Secara Q2Q mengalami pertumbuhan sebesar minus 0,33% dan secara year on year mengalami pertumbuhan sebesar minus 6,06%. Dengan pelaksanaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Salam pedagang besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor. Yang terakhir, sementara itu bagi masyarakat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Baik yang terakhir, kali juta rupiah atau setara dengan 1.998,68 US dollar dan terus meningkat menjadi 32,20 juta rupiah di tahun 2004 selama 2024-2020. Indomaret turut kontribusi donor darah di hari ulang tahun ke-79 Polisi Militer Angkatan Laut. Indomaret cabang Manado Depo Ambon bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan TNI Lantamal 9 Ambon menggelar donor darah pada Rabu 5 Februari 2025. Donor darah ini diikuti karyawan internal Indomaret Group dan para anggota TNI Lantamal 9
berlangsung di Gedung Dr. Jelemena Lantamal 9 Kota Ambon mulai pukul 9 pagi hingga setengah 1 siang. Area Manajer Indomaret Cabang Manado Depo Ambon, Suherman, menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan Indomaret sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk mendukung ketersediaan stok darah PMI Kota Ambon, sehingga ini dapat disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain sebagai bentuk kepedulian, manfaat lain dari ikut donor darah adalah sebagai sarana medical check-up gratis untuk mengecek kesehatan tubuh. Suherman pun mengucapkan terima kasih kepada PMI Kota Ambon dan semua anggota TNI Lantamal 9 yang sudah membantu mensukseskan kegiatan donor darah tersebut. Sementara itu, Komandan Poma Lantamal 9, Letkol Laut Sudrajat Mukti Nugroho, menyebut perayaan hari ulang tahun harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik bagi sendiri maupun instansi dan juga masyarakat. Di sisi lain, Wakil Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Ambon, Edwin Buranga, mengaku menargetkan 100 kantong darah pada kegiatan ini. Namun setelah kegiatan selesai, darah yang terkumpul melampaui target, yakni sebanyak 112 kantong darah dari total 134 pendonor. Pom Lantamal Maroke, Pom Lantamal Maroke di sini Depok. Terima kasih. Di sini Depok Melana Pasitan diterima 5,5, sebaliknya ganti. Pom Lantamal Maroke, Pom Lantamal Maroke di sini Depok. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Februari 2025. Saya Tanita Patiasina, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners, Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi